Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel TV. Ya teman-teman, kali ini kita mau masuk ke kasus Kaisy Al-Mansur. Nah, namanya ada Al-Mansur. Jadi wajar aja kalau kita berpikir itu ada hubungannya dengan Mansur gitu. Ya Mansur yang mana ya kita nggak tahu. Nah tapi teman-teman, kasus Kaisy Al-Mansur ini masuk ke mulai pemanggilan saksi, yaitu di BAP-nya para saksi, walaupun yang dipanggil baru 33. Tapi menurut saya karena ini dipanggilnya oleh Polda ya, kelasnya Polda ya teman-teman, ini ya mungkin akan menjadi berita besar, dan saya rasa mungkin kedepannya mungkin akan menjadi penyelidikan yang bersangkutan dengan orang yang akan dituntut ini. Ya jelas dituntut ini ya pastilah si Haji Amanah itu. Tapi karena memang ada videonya teman-teman, ada video tentang Yusuf Mansur yang mencoba menghalang-halangi mereka lah ya teman-teman. Ya nanti saya munculkan kalau sebagai tambahan ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu video dari Thoibah TV teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat wawancara dengan para saksi ini. Yuk cekidot. Laporan berkaitan dengan penipuan ya. Penipuan yang dialami oleh sebenarnya yang melaporkannya ada 23 ya. 23, cuman BAP-nya itu tidak mungkin BAP sekaligus 23, jadi per BAP itu 3 orang. Di sini ada korbannya namanya Bu Siti Jubaidah, kemudian Bu Else, kemudian Mas Wahyu. Masing-masing ini korban yang telah membayar DP ya, telah membayar DP perumahan Kaisy Al-Mansur, namun sampai dengan dari mulai 2018, 2019, namun sampai dengan 2024 ini rumahnya tidak pernah rumahnya diserahkan, bahkan ternyata tanah itu bukan rumahnya, bukan tanahnya, bukan tanah pengembang. Sehingga karena ada penipuan ini, hari ini tuh dimintain keterangan bagaimana kronologis kejadian dan lain sebagainya begitu. Jadi kalau Mas Wahyu berapa juta Mas ya? Total 110 juta Pak. 110 juta. Ya, 110 yang juta. Sudah dipulangkan Yusuf Mansur? Kurang lebih sekitar berapa ya? Udah 13 kali sih Pak. Beberapa Pak besarannya kurang begitu detail, harus lihat dokumennya dulu. Iya. Masih sedikit sih Pak, beberapa ya. 10% nggak ada ya? Nggak ada. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Kalau Nggak sampai 10 Bu juta. Elsa berapa juta Bu Elsa? DP 280 Pak, 280 juta. Yang sudah dipulangkan 36 juta. sebanyak banget ya. Masih. Jubaidah Sebanyak. Aku DP 50 juta, 50 juta. Yang sudah dipulangkan sekitar 9 juta. 9 juta. juta. Pak Jini, klien-klien Pak Jini dalam pemeriksaan tadi ada sebut nama Yusuf Mansur. Jadi begini, Ya. berkaitan dengan pembelian rumah ini, awalnya adalah memang belinya itu kepada Haji Amanah atau CP-nya Kaisy Al-Mansur, ya kan? Begitu DP-nya masing-masing DP sudah disetor, sebenarnya ada sekitar 75-an. Ya. Secara keseluruhan yang tertipu ini ada 75-an. Cuman yang memberikan kuasa ke saya kan hanya 23 orang ya. Nah, setelah DP disetor, ternyata rumahnya tidak ada, bahkan tanah yang ditunjukkan, termasuk yang ditunjukkan ke Bu Else, kemudian Bu Siti Jubaidah, ke Mas Wahyu ini, ternyata tanahnya bukan tanah dia, tapi tanah orang lain. Ya. Yang waktu kemarin kami ke sana ternyata nggak ada kaitannya tidak ada kaitannya sama Haji Amanah. Iya, iya. Ini tanah yang dulunya menjadi jaminan bank, lalu dibeli oleh bosnya, sekarang ditungguin gitu. Iya. Nah, kemudian setelah ini menjadi masalah, klien-klien saya ini ingin mereka mendatangi Kopi Joni, Iya. ingin meminta bantuan kepada Hotman Paris. Namun hal itu mungkin didengar lalu dikumpulkan orang-orang ini, sebagian tapi ya hanya perwakilannya saja dikumpulkan oleh Yusuf Mansur. Udah nggak usah dibuat ribut-ribut, tidak usah nanti sayang yang akan take over, sayang yang akan mengganti. Dan Yusuf Mansur sendiri sesuai dengan BAP, kemudian keterangan, kemudian catatan yang diberikan kepada penyidik tadi, Yusuf Mansur itu membuat jadwal pengembalian uang itu
12 bulan akan dibayar lunas. Nah, ternyata sampai bertahun-tahun juga tidak ada realisasinya, hanya dibayar sebagian kecil saja. Mungkin ya sekitar ya 5% sampai 5%-an lah mungkin yang dikembalikan. Pola ini kan sama dengan batu bara. Pola ini sama dengan batu bara juga. Jadi intinya ketika sudah menjadi masalah dan akan diperkarakan baik pidana maupun perdata, Yusuf Mansur di sana datang, lalu mereka ingin sudah nggak usah ribut, saya kembalikan. Ya. Nah, ternyata di proses batu bara juga begitu, ada angsuran sedikit lama-lama hilang. Iya. Terus kemudian di Kaisa Al Mansur ini juga begitu. Sama polanya Pak ya? Sama polanya. Terus kemudian berkaitan perkara yang saya pegang, karyawan Paitren itu sudah diakui memang mereka kurang bayar, baik itu gaji, kemudian THR, kemudian pesangon. Setelah ada kesepakatan hanya dibayar 1 kali saja. Itu polanya seperti itu begitu. Jadi Memang. sudah semacam gayanya Yusuf Mansur kalau gitu Pak jadi ya. Kalau kita lihat pola dan caranya adalah pola-pola Yusuf Mansur. Mas Wahyu udah punya rumah sekarang Mas? Alhamdulillah sudah Pak. Tapi pakai apa? Jasa apa? Langsung cash? KPR Pak, KPR Pak. KPR Bank ya. Di mana rumahnya sekarang? Di daerah Bojonggede. Bojonggede Bogor ya. Bu Asih udah punya rumah Bu? Ya alhamdulillah Pak. Oh, KPR pakai juga. KPR juga. Kalau Bu KPR. Joy dah Sudah di Cikarang subsidi. Oh di perumahan subsidi ya. Oh, nanti semua udah punya rumah. Tapi masih berharap supaya uang itu kembali ya Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Jenny perjuangannya enggak Iya. Iya. Enggak berhenti nih Pak. Iya. Jadi saya meminta tolong sebagai lawyer kemudian mendampingi perkara saya ini. Saya meminta kepada yang terhormat Bapak Kapolri, kemudian Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, Bapak Bareskrim Polda Metro Jaya ya. Saya ulang ya. Jadi kepada Bapak Kapolri, kemudian Bapak Kapolda Metro Jaya, Bapak Bareskrim Polda Metro Jaya, agar memberikan atensi terhadap perkara ini dan mohon juga ini segera terselesaikan. Karena ini adalah yang menjadi korban-korban ini adalah mohon maaf yang notabene ekonominya ekonomi kelas bawah. Iya. Jadi artinya orang-orang ini beli rumah memang sengaja akan ditempati, tetapi kenyataannya ada oknum-oknum nakal seperti Haji Amanah ini yang menerima uang DP-nya kemudian realisasi perumahannya tidak ada. Bahkan yang ditawarkan kepada 3 klien ini ternyata bukan tanahnya Haji Amanah, tetapi tanahnya orang lain. Ya. Jadi saya mohon atensi sekali, saya ulang Bapak Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Bareskrim, nomor laporan saya adalah nomor surat tanda penerimaan laporan nomor STT/B/12/2023/SPKAT/ Polda Metro Jaya yang saat ini ditangani oleh unit 2 Radmor ya. Saya minta keikhlasan Bapak selaku pengemban jabatan kepolisian untuk membantu klien saya ini dan ada atensi dalam perkara ini karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang kecil, Pak. Tapi Ya. ada orang besar yang namanya di situ. Nah, berkaitan dengan ini kemudian yang menawarkan diri, yang meminta agar ini tidak dilaporkan dulunya adalah Yusuf Mansur, dan terbukti Yusuf Mansur juga pernah mengembalikan uang dari klien saya ini, ada beberapa kali pengembalian, tapi jumlahnya hanya sedikit. Nah, saya minta Bapak Kepolisian Republik Indonesia dalam menangani perkara tidak tebang pilih, tetapi hukum ditegakkan sebagaimana mestinya. Siapapun yang terlibat harus diproses begitu. Termasuk Yusuf Mansur kalau Termasuk Yusuf Mansur dan lain-lainnya kalau ada yang terlibat di sana. Oke itu teman-teman. Nah teman-teman, sebagai gambaran kasusnya, jadi
untuk orang-orang seperti mereka, orang kecil seperti mereka, itu uang-uang seperti itu misalkan sampai ratusan juta ya pasti besar lah intinya. Dan itu jelas kalau kita lihat kasusnya itu jelas ya penipuan, bisa jadi penipuan. Di sana juga bisa jadi ada pencucian uang, saya nggak tahu. Yang jelas itu pastilah bentuknya penipuan. Dan itu kalau melihat kasus itu yang menjelaskan bahwasanya Yusuf Mansur itu terlibat di sana, dalam artian terlibat dalam kelanjutan kasus itu, karena Yusuf Mansur yang menghalangi dan Yusuf Mansur yang siap janji membayar. Ini bukan soal tanggungan siapa yang membayarnya, tapi soal keanehan yang dialami teman-teman ini. Kenapa Yusuf Mansur mencoba menghalangi ya? Ini kan sebenarnya aneh. Nah, cuma karena ini kasus yang udah masuk Polda ya teman-teman, ini sudah diwawancara, sudah di BAP dengan detail, pastilah di sana teman-teman ini menjelaskan Yusuf Mansur ini kedudukannya sebagai apa dan selama ini Yusuf Mansur itu bagaimana terhadap mereka gitu. Intinya mereka diminta keterangan itu. Nah, buat saya teman-teman bukan itu. Buat saya teman-teman, karena ini sifatnya aduan ya. Jadi kalau dalam tindakan pidana itu ada delik aduan, ada kejahatan murni, ada delik aduan. Jadi kalau misalkan ini delik aduan, ini pasti sifatnya biasanya ya teman-teman, biasanya ini prosesnya agak panjang, apalagi kalau misalkan ini melibatkan banyak orang. Cuma kalau misalkan ini tidak booming gitu, seperti misalkan kayak kasus siapa itu yang main kripto itu ya Doni Salmanan ya gitulah, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan ini nggak booming, biasanya kasus ini akan lama gitu biasanya teman-teman. Beda dengan misalkan kalau misalkan itu viral gitu ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin prosedur dari kepolisiannya kayak gitu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu untuk mempercepat proses ini, saya nanti mencoba untuk tanya ke teman-teman yang punya kasus Al Mansur, mereka kekurangan bukti apa sehingga mereka kesulitan untuk memproses ini lebih cepat gitu ya. Oleh karena itu saya akan bantu, karena saya biasa di lapangan untuk mencari data. Jadi alangkah baiknya nanti saya akan konfirmasi ke mereka apa-apa data yang akan mereka siapkan. Sebenarnya saya tahu apa sih yang data mau yang disiapkan, dari mana, misalkan kayak keuangannya, misalnya gitu, atau misalkan surat-suratnya atau bagaimana. Saya mencoba mencari ini tapi dengan cara yang legal ya teman-teman. Karena sebenarnya hukum kita itu menyediakan untuk mencari data seperti itu gitu ya, dengan cara yang legal tentunya gitu. Oke teman-teman, tunggu perkembangan selanjutnya ketika nanti saya mengkonfirmasi kasus ini, bagaimana sih hasil dari investigasinya teman-teman. Walaupun nggak semuanya bisa saya sampaikan ya, karena yang namanya investigasi ya sifat-sifat yang umum aja gitu ya teman-teman. Yang utamanya nanti ya saya akan sampaikan kepada yang jadi korbannya, dan ya mungkin akan menjadi bukti nantinya di pemanggilan berikutnya yang menjadi saksi teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.